Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 443-444 atau episode 469-470, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan setelah Lu Feng menemukan kotak harta karun, kemudian ia langsung diburu 3 kaisar ras lainnya. Ketika itu Lu Feng hampir diduga akan tewas, karena Kaisar Jam Ungu sudah mengeluarkan jurus pamungkasnya, yaitu penghancuran tubuh abadinya, namun berkat sayap sawu milik Lu Feng, akhirnya dia selamat bertahan dari jurus pamungkas kaisar tersebut, malah sebaliknya Kaisar Malam hancur menjadi debu, saat penghancuran tubuh abadi Kaisar Puncak Gold Chang menghantamnya. Manusia Kaisar Malam bersayap, yang dihancurkan menjadi debu, memiliki jumlah energi yang sangat lemah. Adegan itu membuat Luo Feng, yang hendak melarikan diri dari kamar terkejut. Dari tingkat energinya, Gold Chang sebenarnya secara instan membuat Kaisar Malam kehilangan setengah tubuhnya yang abadi. 50%, kehilangan setengah jiwanya, akan membuat Kaisar Malam hanya bisa melepaskan 10% dari kekuatannya dari sebelumnya, dikarenakan jiwa itu sangat penting. Gold Chang, jangan paksa aku. Mata Kaisar Malam dipenuhi kegilaan saat dia berubah, menatap tajam ke Gold Chang. Gold Chang sangat pemberani sekarang. Bahkan jika Kaisar Malam membakar tubuhnya yang abadi, dia masih tidak bisa melarikan diri. Dia hanya bisa berharap agar Gold Chang memperdebatkannya. Jika dipaksakan, aku akan, ucap Kaisar Malam menatap Gold Chang. Penghancuran diri, hahaha. Apakah kamu berpikir bahwa jika kamu melakukannya, aku akan takut? Tubuh abadi aku tidak akan terluka bahkan sedikit dari itu. Hahaha, aku sudah menghancurkan setengah dari tubuhmu yang abadi, dan menghancurkan setengah lainnya akan membunuhmu. Jadi, mengapa aku harus membiarkan kamu pergi? Mati saja, ucap Gold Chang tidak menunjukkan belas kasihan. Ingat, aku akan kembali untuk membalas dendam, ucap Kaisar Malam meraung. Seketika itu juga, Kaisar Malam berteriak. Menghancurkan diri dengan hanya 50% dari tubuh abadi yang tersisa, itu adalah hasil dari energi abadi Gold Chang menghancurkan setengah Kaisar Malam lainnya. Karenanya ledakannya tidak akan terlalu besar. Pada saat ini, Gold Chang bisa menerima pukulan itu sendirian, tetapi siapa yang sebodoh itu? Gold Chang memilih untuk mundur. Sebuah penghancuran diri Kaisar Puncak, begitu kuat sehingga membuat semua orang, seperti Jam Ungu, Bila Es, Pierre Ching Tiger dan Luo Feng terkejut. Penghancuran diri Kaisar Gold Chang mirip dengan sejuta raja sektor serangga, yang menyerang bersama. Ini bisa membunuh seorang Kaisar tinggi. Sangat melukai Kaisar Puncak, atau bahkan menyebabkan Kaisar Puncak tewas karena itu, tetapi tentu saja itu membutuhkan keberuntungan. Meskipun Kaisar Malam hanya memiliki 50% dari tubuh abadi yang tersisa, itu masih setengah dari ledakan Kaisar Puncak. Tidak seperti serangan Gold Chang yang menghancurkannya, ini adalah ledakan yang berdesir ke segala arah. Tidak ada cara untuk mengendalikan arah serangan. Menghancurkan diri berarti kematian jiwanya, energinya akan menghancurkan ke segala arah. Tidak, Ice Blade, yang bertarung dengan Pierre Ching Tiger mengubah ekspresinya. Gold Chang, kamu yang menyebabkan ini. Ice Blade lari ketakutan. Seketika itu juga, kekuatan kuat langsung bertindak pada tubuhnya. Pisau es Kaisar tinggi langsung dihancurkan menjadi abu, dan abunya dihancurkan lebih lanjut. Kaisar Malam, kamu menyeretku bersamamu. Pierre Ching Tiger bergegas masuk ke ruangan dengan kaget. Pasukan bergegas ke Pierre Ching Tiger seperti semburan air. Armornya berkilau sebelum seluruh tubuhnya meledak, setelah itu dia berubah. Kemudian, kekuatan itu berdesir di tubuh Purple Cloak. Dia menggertakkan giginya dan selaput melintas di sekujur tubuhnya, menahan serangan untuk sementara waktu sebelum tubuhnya menjadi hancur juga, setelah itu dia kembali. Saat itu, Luo Feng membungkus dirinya dengan sayapnya dan bertahan dari serangan itu. Gold Chang, Jam Ungu, Bila Es, Pierre Ching Tiger dan Luo Feng semuanya tahan terhadap kekuatan ledakan Kaisar Malam. Beberapa tidak rusak, beberapa terluka saat satu jatuh.
Bukan hanya mereka berlima, bahkan menara pengorbanan tidak stabil seperti sebelumnya melawan kekuatan ledakan Kaisar Puncak. Dinding-dinding di dalam jalur dan ruangan bersinar terang dari kekuatan sebelum pecah dan runtuh ketika gelombang menyebar. Setiap dinding berkilau untuk beberapa saat sebelum runtuh, namun dengan setiap lapisan dinding itu menerobos, kekuatannya perlahan-lahan berkurang juga. Dengan diameter 60 km, kawah melingkar terbentuk karena semuanya dihancurkan menjadi kosong. Menara itu sendiri terbuat dari logam kelas F. Ini adalah senjata khusus, dan seperti berapa banyak senjata yang bisa menjadi besar atau kecil, menara ini juga bisa melakukannya. Namun, itu lebih dekat ke pangkalan dewa atau tingkat senjata benteng bintang, tetapi pertahanan internalnya tidak sama secara keseluruhan. Ruang warisan dan ruang harta kedua, dua kamar penting ini memiliki pertahanan yang lebih tinggi. Dinding di luar wilayah inti juga sangat kuat. Meskipun ada banyak dinding di dalamnya, mereka lebih lemah. Bahkan dengan bantuan ukiran misterius, ledakan Kaisar Malam masih menghancurkan area dengan diameter 60 km. Saat ini tiba-tiba di dalam menara, ada keheningan. Luo Feng dan Pierre Qing Tiger bertukar pandang, berkomunikasi. Kaisar Malam benar-benar membuatku kehilangan 6% dari tubuhku yang abadi, sungguh sia-sia. Pierre Qing Tiger berkomunikasi, namun kita berada dalam masalah. Kematian Kaisar Malam adalah kerugian besar bagi kekuatan kita. Meskipun mereka juga kehilangan Ice Blade, dia hanya seorang Kaisar tinggi. Tidak ada banyak efek pada dua yang tersisa. Sayang sekali untuk Kaisar Malam. Jawab Luo Feng. Apa yang ada di sana untuk disayangkan, bukankah dia manusia? Kamu manusia, menghargai setiap Kaisar. Bahkan jika mereka tewas, mereka akan dihidupkan kembali setelah membalikkan ruang dan waktu di masa depan. Kata Pierre Qing Tiger, sayang sekali aku tidak memiliki keberuntungan semacam itu. Meskipun aku juga anggota aliansi Hong, bagi aku untuk mendapatkan kesempatan seperti itu, aku harus mendapatkan lebih banyak poin kontribusi untuk meningkatkan posisi aku. Luo Feng terkejut, seorang master semesta memiliki kekuatan yang luar biasa, dan mereka bisa membalikkan waktu dan ruang ke titik sebelum targetnya tidak mati, dan menghidupkan kembali seorang pejuang. Umat manusia memiliki beberapa makhluk yang dapat melakukannya, seperti pendiri Aula Kapak Besar, pemimpin kota kekacauan utama, Tuan Longyan, dan Tuan Emas Hampa. Mereka semua, pada titik waktu tertentu, dapat menghidupkan kembali sejumlah besar prajurit bersama-sama. Mereka yang dihidupkan kembali sangat kuat, atau memiliki kontribusi besar atau murid dari orang-orang penting dan lain-lain. Namun, memang ada harganya. Para penguasa semesta membayar sangat sedikit untuk menghidupkan kembali seseorang seperti Kaisar Malam. Namun, harga yang kecil hanya untuk makhluk seperti mereka. Mereka tidak mungkin menelan biaya, ini harus dikembalikan pada akhirnya oleh para pejuang yang dihidupkan kembali. Mereka harus berjuang untuk kemanusiaan, atau mendapatkan harta untuk diberikan kepada manusia. Kaisar Malam yang malang, bahkan jika dia dihidupkan kembali, dia harus berjuang untuk kemanusiaan untuk waktu yang sangat lama, pikir Luo Feng. Namun, sudah beruntung bahwa dia memiliki kesempatan seperti itu. Adapun ras lain, beberapa ras bahkan tidak memiliki makhluk seperti Master Semesta. Bahkan jika mereka bergabung dengan aliansi Hong, persyaratan hanya untuk dipertimbangkan untuk kebangunan rohani, jauh melebihi manusia. Tidak ada yang mau binasa. Semakin kuat, semakin tinggi harga untuk membangun sebuah rohani. Pemimpin kota Primal Chaos mengatakan pada dirinya sendiri bahwa, menghidupkan kembali seorang ksatria, akan membuatnya menerima serangan balasan dari hukum alam semesta, yang bahkan dapat merusaknya. Jika dia menghidupkan kembali makhluk seperti si Luo Duo atau pemimpin istana Tianxi, dia bahkan mungkin akan binasa dari serangan balasan hukum alam semesta. Perlu diketahui bahwa kekuatan pemimpin kota jauh melebihi si Luo Duo dan yang lainnya. Tapi dia bisa binasa dari menghidupkan kembali mereka, jelas bahwa serangan balasannya sangatlah menakutkan. Kaisar Malam akan dihidupkan kembali suatu saat nanti. Harga yang harus dia bayar hanya bisa dibayangkan seperti itu. Gold Chang, Kaisar Malam itu akan melarikan diri, mengapa kamu memaksanya? Purple Clock sangat marah, bahkan Ice Blade telah jatuh. Ice Blade juga berasal dari ras Qichang. Bahkan sebagai sesama klan, Purple Clock tidak terlalu menghormatinya. Tapi, mereka telah menjelajah secara bersama-sama, dan berasal dari ras yang sama, karenanya mereka saling percaya. Aku juga terluka karena ledakannya. Purple Clock mengamuk.
Dan manusia adalah salah satu dari 4 ras puncak. Beberapa makhluk alam semesta pada akhirnya akan membangkitkannya kembali. Diam, Gold Chang mengutuk, itu akan memakan waktu bertahun-tahun untuk terjadi. Bahkan jika dia dihidupkan kembali, dia masih tidak akan menjadi lawan aku. Aku hanya tahu bahwa aku bisa mendapatkan kekayaannya dari membunuhnya. Dengan lambaian tangannya, dia menyimpan cincin dunia dan barang-barang dari Kaisar Malam dan Bila Es. Jangan biarkan manusia lainnya melarikan diri, ucap Gold Chang meraung. Luo Feng mengepakkan sayapnya di kejauhan dan melepaskan serangan, dengan cepat, dan mempercepat sengan menghilang di jalan setapak. Kamu tidak bisa melarikan diri. Gold Chang mengejar di belakang. Ketika itu, Purple Clock juga mengejar di belakang. Pierre Ching Tiger berdiri di tengah-tengah sampah dan menyaksikan pemandangan itu, tersenyum dingin, semua orang menjadi gila karena harta ini. Mereka membakar tubuh abadi mereka atau Biansa. Kekuatan Gold Chang itu adalah sesuatu yang harus aku hindari. Bahkan jika aku menyerangnya, aku akan mati. Dia terbang di jalur lain dengan cepat. Di dalam ruang kontrol, Tetua Kyuchika, penguasa Dewa Puai, Menbu, La Dimo, keempat prajurit pribumi memandangi proyeksi itu. Ketika mereka melihat ledakan Kaisar Malam yang merusak prajurit lain dan membunuh Ice Blade, mereka semua mengungkapkan ekspresi kebahagiaan dan keterkejutan. Lihat, jimat itu jimat. Kematian Kaisar Malam dan Ice Blade membuat jimat yang semula menyatu dengan tubuh mereka jatuh ke tanah. Pergi, cepat dan pergi. Kamu penjajah, tinggalkan jimat. Tetua berharap, tapi tidak ada yang akan mengharapkan Gold Chang melambaikan tangannya dan menyimpan semua barang yang jatuh dari kematian mereka. Ini membuat Kyuchika dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka. Mereka menuju keluar dari menara. Tapi jimat masih ada bersama mereka. Tuan Dewa Puai berkata dengan mendesak. Kakak ketiga, saat mereka pergi dan berteleportasi, kita tidak akan pernah bisa membuka ruang warisan. Tetua itu mengertakkan gigi dan meraung, dengarkan perintah aku. Mata Puai, Menbu dan La Dimo berkilau, mendengarkan perintah dari sesepuh mereka tahu bahwa sudah waktunya untuk pindah. Ketika Kyuchika dan prajurit pribumi lainnya mulai bergerak, Luo Feng, Gold Chang dan Purple Clock berada dalam keadaan panik. Lari, lari, lari. Luo Feng mengepakkan sayapnya, melengkung seperti iblis melalui jalan setapak. Gold Chang ini terlalu kuat. Ini adalah kekuatan batas Kaisar, yang jauh melebihi kekuatan Kaisar Puncak. Bahkan penghancuran diri Kaisar Malam tidak merusaknya. Luo Feng panik di dalam. Bahkan serangan gabunganku dari pasukan seranggaku tidak akan bisa melukainya. Jika aku bertarung dengannya, dia mungkin membakar energi abadi, dan membunuh tubuh bumi aku. Saat tubuh bumi binasa, itu akan merepotkan. Jalurnya terlalu sempit, binatang bertanduk emas tidak bisa bertarung di sini sama sekali. Binatang itu jauh lebih kuat dari tubuh manusia, namun menara itu tidak cocok untuknya. Manusia, jangan lari, menyerah saja. Gold Chang melolong dan mengejar di belakang. Dari waktu ke waktu, sambaran petir keluar dari matanya, sambaran petir ini secara alami melebihi kecepatan Luo Feng, langsung membentuk ular petir yang tak terhitung jumlahnya yang bertindak sebagai jaring, diikat oleh string yang tak terhitung jumlahnya. Ini sangat mempengaruhi kecepatan Luo Feng. Tepat setelah membebaskan, jaring kedua sudah mencapainya. Sambaran petir terhubung dan membentuk jaring berulang-ulang. Itu membuatnya sangat sulit bagi Luo Feng. Jika bukan karena jalur ini, aku akan lama pergi jauh, dan kilatnya bahkan tidak akan bisa menyentuhku. Luo Feng mengepakkan sayapnya dan melarikan diri. Kamu benar-benar bisa lari, teriak Gold Chang dari belakang. Dia memperlambat Luo Feng berulang-ulang, namun dia hanya bisa memperpendek jarak mereka sedikit demi sedikit. Ini membuatnya merasa kecewa dengan dirinya sendiri. Keduanya melanjutkan saat Purple Clock mengejar dari belakang juga. Gold Chang benar-benar brutal, menggunakan Kaisar Malam untuk membunuh Ice Blade. Mata Purple Clock bersinar dingin. Kita semua dari camp otomaton, dan kita tidak bisa saling bunuh. Saat kami melakukannya akan disiarkan di dunia virtual, dan kami akan diburu oleh pemimpin camp, dan pasti tidak dapat melarikan diri. Karenanya, dia tidak akan berani menyerang secara pribadi, tetapi dia masih ingin mendapatkan harta untuk dirinya sendiri. Sekarang Ice Blade sudah pergi, sebenarnya dia menggunakan orang lain untuk membunuhnya. Purple Clock mengutuk, tidak masalah, dia hanya menggunakan orang lain, dia tidak akan berani menyerang sekutu camp-nya sendiri.
Dan aku bukan Ice Blade. Bahkan jika Piercing Tiger merusak diri, aku tidak akan jatuh. Gold Chang, kamu ingin harta itu untuk dirimu sendiri. Banyak ide muncul di benaknya. Berasal dari camp yang sama tidak berarti mereka berhubungan baik. Karena aturan itu, mereka tidak saling bunuh. Melanggar peraturan, ras automaton tidak hanya akan mengirim prajurit yang kuat, bahkan klan Gold Chang sendiri akan mengirim prajurit mereka sendiri. Luo Feng, Gold Chang dan Purple Clock terbang di sepanjang jalur, dengan ide-ide mereka sendiri. Di depan adalah pintu keluar area inti. Luo Feng melarikan diri dengan semua kekuatannya. Dengan cepat, dia tiba sebelum pintu keluar. 6 jalur tetap diaktifkan. Namun apa yang mengejutkan Luo Feng adalah bahwa 6 lapis baja tanpa lengan berwarna ungu melayang sebelum pintu keluar. Dia mengeluarkan riak energi dewa dan memblokir pintu keluar. Ras pribumi Yanji. Luo Feng terkejut dengan penampilannya, tapi dia tidak peduli pada saat ini. Beri jalan, dia meraung dan akan bergegas ke depan. Keenam lengan abadi bersenjata tumbuh lebih tebal. Itu memblokir 6 jalur saat Luo Feng bergegas menuju ke arah 1 jalur. Setiap lengan sangat kuat, setelah tumbuh dalam ukuran, itu menamparkan dan menjatuhkan Luo Feng. Hahaha, penduduk asli Yanji. Aku harus berterima kasih, ucap Gold Chang menyusul dan berkomunikasi. Purple Clock juga muncul. Luo Feng, Gold Chang dan Purple Clock berdiri di sana. Prajurit Yanji itu memblokir semua 6 jalur, dan dia berada di puncak kekuatan Kaisar. Luo Feng mungkin memiliki keunggulan dalam kecepatan, tetapi untuk menerobos dengan paksa, perbedaan kekuatan terlalu banyak. Yang, siapa ini? Seberkas cahaya terbang. Dia adalah Piercing Tiger yang terbang dari jalur lain. Setelah mendarat dia juga kaget, pribumi. Kelompok itu semua bertukar pandang, setelah itu mereka melihat prajurit itu. Pribumi asli ini, setelah melarikan diri saat itu, dia benar-benar berani menunjukkan dirinya sendiri. Gold Chang meraung. Para pejuang di sana semua tahu bahwa mereka dapat dengan mudah melaporkan ke camp-camp mereka tentang tempat para pejuang ini, namun tidak ada peraturan yang dipaksakan untuk melaporkan atau membunuh mereka. Ini tidak pernah menjadi tanggung jawab para pejuang. Dan para pejuang juga tidak ingin menarik perhatian pada harta di menara. Perhatian musuh ras lain, prajurit yang mengambang di sana tampak agak gemuk, dan senyumnya menakutkan. Aku benar-benar berharap kamu mati, tetapi karena kamu semua akan meninggalkan menara, aku harus menunjukkan diriku. Biarkan aku memperkenalkan diri, aku yang selamat dari ras Yanji Kyuchika. Saat itu aku adalah orang yang normal abadi ketika ras aku menghadapi kepunahan. Namun, bertahun-tahun telah berlalu dan aku sangat kesepian, tetapi kekuatan aku juga telah tumbuh. Kamu sudah berada di sini selama ini. Gold Chang, Purple Clock, Piercing Tiger dan Luo Feng terkejut. Benar? Aku sudah di sini mengamati setiap gerakanmu, Kyuchika tersenyum. Namun senyumnya aneh dan menakutkan, aku sudah merencanakan awalnya, agar kamu bisa saling bunuh lagi. Kamu yang termasuk ras lain, kamu menghancurkan ras aku saat itu. Karena itu, lebih baik bagimu semua untuk mati. Tapi aku benar-benar membutuhkan jimat. Aku tidak berharap kamu benar-benar menjaga kedua prajurit yang tewas. Kyuchika menunjuk ke arah Gold Chang. Gold Chang mengerutkan kening, prajurit ini sebenarnya tahu bahwa ia telah menyimpan jimat. Sepertinya dia benar-benar telah mengamati seluruh menara. Mengapa kamu membutuhkan jimat? Dia meraung. Kamu bilang, rencanamu, Luo Feng mengerutkan kening, ruang harta itu. Yang lain terkejut ketika mereka mendengar. Pintar, Kyuchika memuji. Setidaknya ada satu orang pintar di antara kalian semua. Hahaha, aku sudah di sini selama ini, dan ruangan itu selalu terbuka. Jika ada harta, itu akan lama hilang. 3 peti harta karun itu, adalah peti kosong. Karena kalian semua tidak dapat memindai mereka, aku menggunakan mereka untuk memancing kalian semua untuk saling membunuh. Apa? Peti kosong. Kaisar malam dan bila es jatuh karena peti yang kosong. Piercing Tiger meraung, sementara yang lain tetap terkejut. Semua orang telah mempertaruhkan semuanya untuk peti itu, dan para kaisar telah kehilangan sebagian dari tubuh abadi mereka untuk memperebutkan peti kosong. Manusia, Kyuchika memandang Luo Feng. Ketika kamu mendapatkan peti, kamu seharusnya sudah melihat kata-kata di atasnya. Ini dengan jelas menyatakan bahwa hanya orang dari ras aku yang dapat membukanya. Secara alami, aku membuka mereka sejak lama dan meninggalkan peti di sana sebagai bagian dari rencana aku.
Ada kata-kata itu, Luo Feng dan Purple Clock mengerutkan kening. Jam ungu, kamu melihat kata-katanya juga? Tanya Gold Chang. Jam ungu menjawab, ya, memang. Dan ketika kami menemukan kamar itu, sudah terbuka. Selain itu, prajurit ini tampaknya mengetahui setiap langkah kami. Ia jelas telah mengawasi kami. Dia pasti tahu ruangan itu sebelumnya, dia mungkin sudah lama mengambil harta itu. Mendengar itu, Gold Chang mengakui hal ini. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa memberikanku satu peti dan aku bisa membukanya untuk membuktikannya. Qiu Chika tersenyum ketika dia berkata. Yang, ambil satu peti. Gold Chang memandang Luo Feng. Keluarkan, kata Purple Clock. Luo Feng mengerutkan kening tetapi masih mengambil satu peti. Ada ukiran rumit di sekitar peti. Karena seseorang tidak bisa membukanya dengan paksa, Luo Feng melemparkannya. Ketika Qiu Chika menerimanya, dia menggosok tangannya di sepanjang sisi dan dengan mudah membuka peti tersebut. Kaisar semuanya menatap dengan keras. Peti itu benar-benar kosong. Peti kosong. Gold Chang sangat marah, meraung, bajingan. Dia telah membakar sebagian dari tubuhnya yang tidak mati untuk ini. Meskipun materi dari kasus ini juga bernilai sejumlah uang, ia tidak peduli dengan kekayaan sekecil itu. Apa yang dia inginkan? Apakah harta karun dari ras Yanji yang melarikan diri saat itu? Hahaha, Qiu Chika tertawa, jika kalian semua tidak melarikan diri begitu cepat, aku bahkan tidak akan menunjukkan diri. Semakin kamu saling membunuh, semakin baik jadinya. Jadi, mengapa kamu menunjukkan dirimu sekarang? Tanya Gold Chang. Yang lain menatap Qiu Chika. Ekspresi Qiu Chika tiba-tiba menjadi jahat saat dia menatap mereka. Kamu bajingan ras lain, jika itu bukan untuk harta sejati menara, aku bahkan tidak akan peduli padamu. Harta karun sejati. Luo Feng terkejut. Yang lain juga terpana. Haha, kamu tidak berpikir bahwa kamar yang bisa dihancurkan oleh seorang kaisar puncak akan menghancurkan harta yang sebenarnya. Dia mengejek, mengapa kamu berpikir bahwa aku, yang telah mendapatkan harta sebelumnya, akan mempertaruhkan nyawaku di sini untuk buang waktuku denganmu? Benar, mereka semua setuju. Apakah ruang harta warisan akan menjadi begitu lemah? Harta terpisahkan. Qiu Chika berkata dengan dingin, kamar yang kalian semua lihat adalah salah satunya, tapi itu kamar biasa. Yang rahasia, menyembunyikan harta yang sebenarnya. Salah satu dari ras kita dapat membuka ruangan normal itu. Harta karun sejati di ruang rahasia tidak hanya membutuhkan ras kita, tetapi juga jimat untuk diaktifkan. Hanya dengan itu akan mengkonfirmasi identitas kita, dan satu tanpa itu tidak dapat membuka ruangan. Qiu Chika berkata, saat itu ketika kita melarikan diri, para ksatria khawatir bahwa prajurit normal akan dikendalikan oleh orang lain, maka dia mempercayakan jimat untuk beberapa orang untuk memegang, dan mereka yang memegang jimat harus menjadi tingkat kaisar. Sangat sulit untuk mengendalikan kematian seorang kaisar. Luo Feng dan prajurit lainnya mengangguk saat mereka mendengarkan. Mereka harus mengakui, apapun yang dia katakan logis, itu cocok. Jika kalian semua pergi, aku tidak akan pernah bisa mendapatkan harta karun sejati, dan tanpa jimat aku tidak akan bisa membuka pintu. Namun tanpa aku, kamu semua tidak akan pernah bisa membukanya juga. Qiu Chika memandang kelompok itu, permintaan aku sederhana, aku hanya ingin setengah dari harta karun. Di pintu keluar menara, Qiu Chika berbicara, mengungkapkan rahasia harta yang tersembunyi. Harta nyata dan palsu. Luo Feng merenung. Mereka harus mengakui bahwa apapun yang dikatakannya terdengar benar. Peti harta karun yang aku dapatkan sebelumnya kosong, plus dia bisa dengan mudah memberitahu kami tentang apa yang sedang terjadi. Tidak ada keraguan bahwa dia ada di sini jauh sebelum kita, itu sudah dikonfirmasi. Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah bahwa dia benar-benar ingin mendapatkan harta karun yang sebenarnya, dan itu membutuhkan jimat, karenanya dia ada di sini untuk bekerja sama bersama kami. Kemungkinan kedua adalah bahwa semuanya dibuat-buat. Dia sudah lama mendapatkan harta yang sebenarnya, namun sejak rasnya dihancurkan saat itu, dia memiliki kebencian yang sangat besar terhadap kita. Dia kemudian mengatur rencana bagi kita untuk saling membunuh. Tapi sekarang kita akan pergi, dia menahan kita, itu mungkin bisa menjadi taktik untuk membalas dendam. Pikir Luo Feng, orang yang selamat dari ras yang hancur. Jika bumi dihancurkan atau umat manusia dihancurkan, Luo Feng tahu bahwa dia mungkin akan menjadi gila dengan pembalasan juga.
Apakah itu untuk harta karun? Atau balas dendam? Dia ragu-ragu. 3 kaisar lainnya juga ragu. Gold Chang, apakah menurutmu apa yang dia katakan itu benar? Kata Purple Clock, ada kemungkinan 50%, jawab Gold Chang. Sampah, pikir Purple Clock, apa yang harus kita lakukan? Pikir Purple Clock, aku harus mendapatkan harta karun itu. Mata Gold Chang bersinar dengan keganasan. Dia sudah membakar sebagian dari tubuhnya yang abadi. Meskipun dia sudah mendapatkan kekayaan Ice Blade dan Kaisar Malam, itu sedikit tidak bisa memuaskan seorang ksatria puncak seperti dia. Tujuannya hanya satu, harta menara. Tanpa itu, dia tidak akan puas. Lalu aku akan percaya padamu dan tetap denganmu Gold Chang. Bahkan jika prajurit ini memiliki jebakan yang sudah diatur, itu tidak akan berhasil. Kata Purple Clock, hahaha, semua rencana tidak berguna melawan kekuatan sejati. Kata Gold Chang dengan percaya diri. Tenang, setelah mendapatkan harta, aku akan membagikannya bersamamu, kamu mendapat 20%. Terima kasih Gold Chang. Purple Clock merasa benci di dalam tetapi menekannya. Sebelumnya, mereka telah menyetujui rasio 7:2. Setelah Ice Blade mati, Gold Chang memutuskan untuk mengambil 80%. Qiyu Chika hanya tertawa di dalam, jika kalian semua tidak lari begitu cepat, aku tidak akan harus mengambil jalan khusus ini ke pintu keluar dan mengambil risiko sendiri. Luo Feng dan yang lainnya telah terbang dalam 2 kelompok sebelumnya. Salah satunya adalah Luo Feng, Gold Chang dan Purple Clock. Yang lainnya adalah Piercing Tiger oleh kesepiannya. Sementara kedua kelompok bergegas menuju pintu keluar, Qiyu Chika berada di ruang kontrol saat itu, tapi ada jalan yang membawanya langsung ke pintu keluar. Dia benar-benar ingin, cukup menghentikan Piercing Tiger dan menggunakan keempat prajurit mereka untuk mengalahkannya. Itu tidak bisa membantu. Tanpa jalur yang tepat untuk menghentikan Piercing Tiger, ia hanya bisa mengambil risiko dengan muncul sendiri. Keserakahan dan ambisi, keduanya adalah hal-hal yang tidak bisa dihilangkan oleh seorang pejuang. Dia memandang wajah prajurit lainnya dan santai. Apakah kamu sudah memutuskan? Dia bertanya. Kaisar di bawah semua saling bertukar pandang. Meskipun mereka mengejar Luo Feng sebelumnya, sekarang mereka tahu peti itu palsu. Mereka tidak ingin membuang waktu lagi untuk bertarung satu sama lain, karena tidak ada manfaatnya. Baik, aku percaya kamu. Suara Gold Chang meraung seperti guntur. Qiyu Chika, jangan lakukan hal bodoh. Purple Clock tersenyum dingin. Aku akan mempercayaimu untuk saat ini. Kalau begitu, mari kita pergi. Piercing Tiger memandang Luo Feng. Mereka berdua saling bertukar pandang dan mengangguk. Dengan kematian Kaisar Malam, mereka harus saling membantu sekarang. Meskipun Gold Chang pemberani, pertahanan Luo Feng surgawi dan Piercing Tiger juga seorang Kaisar puncak. Jika mereka benar-benar bertarung, bahkan jika Gold Chang membunuh mereka berdua, dia harus mengorbankan lebih dari 10% tubuhnya yang abadi. Harga itu terlalu mahal. Selama kita berhati-hati dan tidak mengambil terlalu banyak, Gold Chang tidak akan menjadi terlalu gila. Kehilangan 5% dari tubuhnya yang mudah dipulihkan. Apapun yang melebihi itu menyusahkan, dan lebih dari 10% bahkan lebih buruk. Piercing Tiger berkomunikasi. Dengan kita bersama, kita bisa saling membantu. Jawab Luo Feng. Keempat prajurit itu setuju. Qiyu Chika tertawa, memang semua orang menginginkan harta itu, namun ingat apa yang aku katakan sebelumnya, aku mendapat setengah. Aku mengatakannya juga, aku setuju. Gold Chang memiliki ekspresi sedih, saat dia menjawab. Yang lain mengangguk. Gold Chang tertawa dingin di dalam, setengah. Itu hanya kebohongan. Dia secara alami belum akan melakukan apapun. Tapi, begitu ruangan itu terbuka, dia akan menggunakan segalanya untuk mendapatkan harta karun itu. Aborigin ini mungkin memiliki beberapa kartu as juga. Luo Feng dan yang lainnya jelas tentang ini. Namun untuk harta, bahkan jika musuh kuat, mereka tidak akan menyerah. Ikuti aku. Qiyu Chika terbang ke depan. Tunggu, Gold Chang berteriak. Qiyu Chika berhenti dan berbalik dengan rasa ingin tahu. Gold Chang menatapnya dengan dingin, memerintahkannya, untuk mempertahankan kepercayaan kami, kamu akan terbang di antara kami berempat. Jam ungu, Piercing Tiger dan Luo Feng berdiri dan mengelilingi Qiyu Chika. Haha, begitu kuat namun pengecut. Dia mengejek. Ini disebut kehati-hatian, seorang pejuang yang ceroboh akan mati muda, kata Gold Chang dingin. Kalau begitu ayo pergi,
aku akan menunjukkan jalannya. Kyuchika menjawab, ikuti saja jalan ini di sebelah kiri. Segera, kelompok itu mulai terbang di dalam menara di bawah bimbingan Kyuchika. Luo Feng dan yang lainnya menemukan beberapa jalur tersembunyi di jalan. Mereka hanya perlu mendorong beberapa dinding terselubung dan jalur lain akan menampakkan dirinya. Di dalam ruang kontrol, Master Dewa Puai, Ladimo dan Menbu menahan nafas dengan gugup ketika mereka menyaksikan proyeksi. Tetua, Menbu mengepalkan tinjunya, matanya jelas dipenuhi dengan kekhawatiran dan kecemasan. Kakak ketiga melakukan segalanya untuk ras kita, itu sebabnya dia menempatkan dirinya dalam bahaya, kata Puai. Penjajah sudah bertindak sesuai rencananya, setengah dari rencananya telah berhasil. Kali ini, tidak peduli biayanya, kita harus mendapatkan harta warisan. Dua lainnya mengangguk, terus menonton. Puai melanjutkan, kita akan melihat apakah saudara ketiga dapat berhasil. Lagi pula, para penyerbu semuanya sangat berhati-hati dan pintar, dan mereka juga kuat. Untuk berhasil, kita akan membutuhkan saudara ketiga dan banyak keberuntungan. Sementara itu di sepanjang jalur internal yang gelap, keempat prajurit mengelilingi Kyuchika dan terbang dengan hati-hati. Semakin jauh mereka berjalan, maka jalurnya pun semakin terang. Setelah beberapa saat, mereka tiba di aula yang terang. Kemana kita pergi selanjutnya? Gold Chang meraung. Kami sudah sampai. Mata Kyuchika berkilau. Kita sudah sampai. Luo Feng memandang sekeliling dengan rasa ingin tahu. Aula besar ini memiliki diameter lebih dari 10 km. Dinding-dindingnya halus dengan ukiran rumit pada mereka, dan dia tidak melihat dimanapun untuk menyembunyikan harta karun apapun. Kamu penjajah, bahkan setelah berdiri di depan ruang harta, kamu bahkan tidak akan bisa mengenalinya. Kyuchika mengejek, bahkan jika kamu menemukan ruang harta, kamu tidak akan bisa membukanya. Di mana itu? Gold Chang mengamuk. Mereka semua memandang Kyuchika. Namun dia berjalan dengan sangat tenang menuju dinding yang jauh, yang lain secara alami mengikuti dengan saksama untuk menghentikannya melakukan sesuatu yang licik. Di dinding yang halus, Kyuchika menarik napas dalam-dalam dan bergumam, kelompokku yang sebelumnya mati, yang tak terhitung jumlahnya. Aku membiarkan para penyerbu ini memasuki ruang harta karun demi kelangsungan kelompok ras aku. Klan aku, maafkan aku. Ia mengulurkan 6 telapak tangannya. Secara bersamaan, ukiran di dinding menyala dan bergemuruh. Luo Feng berbalik. Dinding itu mulai terpisah, memperlihatkan jalur selebar 10 km. Ruang harta karun ada di dalam. Kata Kyuchika, sangat bagus, bukankah bagus kalau kita semua bekerja bersama? Gold Chang tertawa, namun mereka mempertahankan posisi hati-hati mereka dan terbang. Jalurnya hanya sepanjang 100 meter. Pada akhirnya sebuah pintu yang dilapisi cahaya emas. Ukiran di atasnya sangat misterius karena memancarkan energi yang kuat. Ini logam kelas G. Selain peti harta karun, ini adalah pertama kalinya kami melihat logam kelas G lainnya, dan itu adalah seluruh pintunya. Hanya pintu ini saja, seharusnya bernilai beberapa ratus juta permata nila. Purple Clock tersenyum. Di sampingnya, Gold Chang juga tersenyum. Pintu itu sendiri sangat berharga. Semua yang dikatakan Kyuchika benar, harta di dalam pasti mengejutkan. Layak untuk membakar tubuhku yang abadi. Gold Chang nyaris tidak bisa menahan kegembiraannya. Luo Feng dengan cermat mengamati segalanya. Tidak peduli apa, dia memiliki sayap sawu dan baju besi jenderal. Karena itu, ia memiliki jaminan tertentu untuk bertahan hidup. Dia secara alami tidak akan menyerah pada harta dengan mudah. Perhatian semua, untuk mengaktifkan pintu, aku harus memiliki jimat dan aku harus melakukannya secara pribadi. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.